Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini anak-anakku sekalian kita bisa ketemu lagi dalam materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jadi mudah-mudahan dari tokoh-tokoh agama ini kita bisa mengambil satu ibroh pelajaran. Dan pelajaran ini kita akan coba untuk memberikan gambaran singkat yang nanti anak-anakku sekalian bisa membaca dari buku panduan nanti. Nah, anak-anakku sekalian, Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini atau dikenal dengan Abdul Rauf Singkel itu berangkat tahun, wafat di 1105 Hijrah bertepatan dengan 1693. Adalah ulama besar dan tokoh tasawuf dari Aceh yang pertama kali membawa dan mengembangkan tarekat Syatariah di Indonesia. Sedangkan anak-anakku, nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Pansuri. Kemudian anak-anakku sekalian, pada sekitar tahun 1604 bertepatan dengan 1643 Masehi, Abdul Rauf berangkat ke tanah Arab dengan tujuan mempelajari agama. Jadi kalau dahulu itu para ilmuwan itu datang ke tanah Arab, maka ketika mereka pulang ke Indonesia itu dibagiakeun ku rakyat Indonesia, ku saudara-saudaranya, dan diminta ilmunya. Kalau sekarang kan berbeda. Orang ibadah haji, lalu setelah ibadah haji pulang diminta oleh-oleh, begitu kalau sekarang. Ya, ia kemudian bermukim di Mekah anakku dan Madinah untuk menambah pengetahuan tentang ilmu Al-Quran, hadis, fikih, dan tafsir, serta mempelajari tasawuf. Nah, ia mempelajari tarekat Syatariah pada Syekh Ahmad Kusasi yang wafat di 1661. Nah, memperoleh ijazah anak-anak sekalian hingga memiliki hak untuk mengajarkan tarekat tersebut kepada orang lain. Lalu ia kembali ke Aceh sekitar tahun 1083 Hijrah atau bertepatan dengan 1662 Masehi, dan segera mengajarkan serta mengembangkan tarekat yang diajarkannya bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam batin manusia. Nah, anak-anakku sekalian, di antara murid-muridnya sekarang banyak yang kemudian menjadi ulama terkenal. Kalian tahu seperti Syekh Burhanuddin dari Ulakan, Pariaman, Sumatera Barat. Ia juga sering berkunjung ke berbagai daerah di Sumatera dan Jawa. Syekh Abdul Rauf menjadi mufti kerajaan Aceh yang ketika itu masih diperintah oleh Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. Dengan dukungan kerajaan, ia berhasil menghapus ajaran salik buta atau tarekat yang sudah ada sebelumnya dalam masyarakat Aceh, yaitu ajaran yang menyatakan bahwa para salik atau pengikut tarekat yang tidak mau bertobat maka itu harus dibunuh. Jadi ada pendapat yang cukup radikal begitu dalam pemahaman. Itu ajaran yang menyatakan bahwa salik pengikut tarekat itu yang tidak mau bertobat harus dibunuh. Anak-anakku sekalian, kemudian Abdul Rauf memiliki sekitar 21 karya tulis, dari satu kitab tafsir, 2 kitab hadis, diantaranya 3 kitab fikih, dan sisanya kitab-kitab tasawuf. Jadi beliau kan ahli tasawuf. Kitab tafsirnya berjudul Tarjuman Al-Mustafid atau Terjemah Pemberi Faedah, merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dan berbahasa Melayu. Salah satu kitab fikihnya berjudul Mi'rat At-Tulab fi Tahsil Ma'rifatil Ahkam Asyariyah li Al-Malik Al-Wahhab, atau cermin bagi penuntut ilmu fikih pada memudahkan mengenal segala hukum syariah Allah. Nah, di dalamnya dimuat berbagai masalah fikih. Ada mazhab Syafi'i
yang merupakan panduan bagi seorang qadhi. Kitab ini ditulis di masa atas perintah sultanah, anak-anak sekalian. Kemudian di bidang tasawuf, apa saja karya-karyanya? Kita lihat ada Umdat al-Muhtajin atau tiang orang-orang yang memerlukan. Lalu yang kedua ada Kifayat al-Muhtajin atau pencukup para pengemban hajat. Lalu yang ketiga ada Daqaiq al-Huruf, detail-detail huruf. Dan yang keempat adalah Bayan Tajalli, keterangan tentang tajalli. Yang kelima, Umdat al-Muhtajin ila Suluk Maslak al-Mufridin, merupakan karya Abdul Ra'ub yang paling terpenting dan terkenal. Nah, buku ini memuat zikir, sifat-sifat Allah dan Rasulnya, dan asal-usul ajaran mistik Ahmad Kusasi, gurun yang sangat dikaguminya. Itu disebutnya sebagai pembisik spiritual dan guru di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, Abdul Ra'ub Asingkili ini meninggal dunia pada tahun 1693 dalam usia 73 tahun. Jadi cukup tua juga. Ia dimakamkan di samping masjid yang dibangun di Kuala Aceh, Desa Deyah Raya, Kecamatan Kuala, sekitar 15 km lah dari Banda Aceh. Nah, ia kemudian juga dikenal dengan nama Tengku Siah Kuala, sehingga ada perguruan tinggi namanya Siah Kuala itu diabadikan di Aceh itu. Ia juga sering disebut Wali Tanah Aceh, sebagai Wali Tanah Aceh. Nah, makamnya dianggap suci oleh masyarakat Aceh dan setiap harinya ramai dikunjungi para peziarah. Nah, sekalian, itulah pembahasan tentang Syekh Abdul Ra'ub Asingkili, yang mudah-mudahan nanti kita bahas lagi beberapa tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi terhadap penyebaran Islam di Indonesia. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan luruskan niat untuk senantiasa belajar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pencerahan, perlindungan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.